Capai kesepakatan dagang dengan Jepang, Amerika Serikat menaikkan tarif impor 15% bagi produk asal Jepang. Poin kesepakatan dagang RI dan Amerika Serikat resmi diumumkan. Simak perbincangan seputar market hari ini bersama Patrick Georgi, Research Analyst FAC Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Yasmin. Selamat pagi Wiki. Apa kabar? Baik Wiki, apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Hari ini tentu saja kita akan coba untuk kemudian menyemangati Anda, pemirsa IDX Channel, karena banyak hal yang memang harus disemangati. Di antaranya adalah portofolio investasi. Kalau kemarin kan bicara mengenai IHSG terus melanjutkan rally-nya, dan mudah-mudahan hari ini terus melanjutkan rally, dan ini juga akan berpengaruh terhadap hijaunya portofolio investasi Anda ya. Baik, dan selama 60 menit ke depan pemirsa kami hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan juga pasar modal. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami live streaming di idxchannel.com. Saya Wiki Adrian. Dan saya Yasmin Natania. Pemirsa, inilah Market Wise. Ya, kita awali Market Wise dengan isu viral. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim bahwa Jakarta jauh lebih baik dari New York dalam hal kemacetan. Amerika Serikat dikatakan di New York tepatnya lebih macet dari Jakarta. Ia menyebut bahwa New York tetap menjadi kota termacet di dunia dan Jakarta bertengger di urutan ke-90. Ya, Pramono menambahkan perbaikan moda transportasi di Jakarta terus dilakukan agar terintegrasi lebih baik. Yang menegaskan komitmen mengatasi permasalahan kemacetan di ibu kota. Baik, ini kalau memang secara indeks ya memang agak lebih baik, tapi apakah kemudian bijak membandingkan satu hal yang kurang ideal dengan hal yang kurang ideal lainnya? Harusnya kan kita membandingkan sesuatu dengan yang lebih baik ya, supaya kita kemudian tertrigger untuk bisa menjadi lebih baik begitu ya. Baik, kita lihat komentar-komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel mengomentari berita yang satunya yang diupload oleh admin dari akun Instagram IDX Channel. Ada Nan Katria membandingkan dengan yang lebih buruk, katanya emotikonnya agak sedih gitu ya. Sedih ya. Selanjutnya kita akan lihat pemirsa komentar dari para warganet lain. Ini aduh namanya sulit juga ya. NRNDBNGC apa tuh dibacanya Wiki ya? Karena gini nih, tipikal banget pejabat Indo nyari perbandingan yang lebih buruk. Oke, supaya mungkin mendapatkan quote-unquote pengakuan bahwa capaiannya sejauh ini memang lebih baik dibandingkan negara yang lain ya. Berikutnya ada komentar yang disampaikan oleh BCB Rekom Saham Gratis, membandingkan dua hal buruk tidak membuat salah satunya menjadi lebih baik. Ya bisa sih kalau secara peringkat ya memang disampaikan bahwa tingkat kemacetan di Jakarta jauh lebih baik jika dibandingkan dengan New York begitu secara peringkat. Tapi kemudian ada baiknya kalau kita melihat kemacetan di sebuah negara ataupun di Jepang ataupun misalnya negara lain gitu ya. Yang lebih baik ya. Yang lebih baik. Jadi Indonesia ataupun Jakarta terus membenahi diri. Walaupun memang disampaikan di artikel ini bahwa Jakarta akan terus membenahi diri dengan melakukan integrasi antara moda transportasi. Tapi mulai terasa memang ya, sejumlah titik sudah mulai terintegrasi dan kita juga selaku masyarakat jadi lebih mudah untuk melakukan mobilitas ke sana ke sini ya kalau di wilayah Jakarta ya. Salah satunya adalah untuk angker kayak kita ya. Iya betul sekali. Atau anak kereta seperti kita. Baik, kita ke isu viral berikutnya. Pemirsa, Jampitsus Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada pemberian kredit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Ya, penetapan tersangka di pemirsa setelah dilakukan setelah penyidikan periksa 175 saksi dan ahli, serta beberapa surat yaitu dokumen terkait. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Nur Cahyo Jungkung Madya menambahkan 8 tersangka tersebut. Yang pertama AMS selaku Direktur Keuangan PT Sritex periode 2006 hingga 2023. Yang kedua BFW selaku Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan pada PT Bank DKI Jakarta tahun 2019 hingga 2022. Kemudian yang ketiga ada PS selaku Direktur Teknologi dan juga Operasional PT Bank DKI Jakarta periode 2015 hingga 2021. Kemudian yang keempat pemirsa, JR selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten periode tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Ya, dan kelima ada BF selaku Senior Executive Vice President Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten periode 2019 hingga 2003. Keenam ada SP selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah periode 2014 hingga 2023, dan ketujuh ada PJ selaku Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2017 hingga 2020, dan yang terakhir yang ke-8 ada SD selaku Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2018 sampai dengan 2020. Baik, kita lihat komentar-komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel mengomentari berita yang satu ini. Ya, kita lihat komentar yang disampaikan oleh Leonardi Setiono. Silakan, Yasmin. Ya, kalau sudah diketok palu bisa jadi dasar memperkarakan pemberian kredit bank-bank lain kalau misalkan debiturnya bangkrut atau kabur ke luar negeri. Oke, baik. Berikutnya ada Tri_SW. Tenang, jangan sita aset koruptor. Kami masyarakat Indonesia udah biasa menanggung kerugian negara akibat korupsi. Ini Aduh, ini sarkas ya. Sarkas ataupun satir ya. Satir juga nih ya. Baik, berikutnya ada ya. Dari @getty_Henry, selama tidak ada penyitaan aset tersangka, semua hanya sandiwara. Oke, sebenarnya ada trust issue dari masyarakat sendiri terkait dengan penegakan hukum di Indonesia begitu ya. Ketika kemudian ada sebuah kasus besar, mudah-mudahan berbagai macam pihak yang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia menjadikan momen tersebut sebagai momen untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa memang hukum di Indonesia betul-betul ditegakkan ya. Betul sekali, dan juga banyak masyarakat yang menginginkan terkait dengan perampasan aset ini segera dilakukan, Wiki, ya, supaya masyarakat ataupun para pejabat ini tidak lagi-lagi ketahuan korupsi. Aduh, pusing gitu ya, negara setiap hari beritanya banyak sekali kasus korupsi yang tengah ditangani, baik itu di pihak Kejagung ataupun di kepolisian ya. Ya, betul sekali ya. Mudah-mudahan untuk undang-undang perampasan ataupun RUU ya, perampasan aset dari koruptor sendiri dapat segera dibahas dan juga dilakukan pengesahannya begitu ya. Baik, kita ke isu viral berikutnya, silakan Yasmin. Ya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI pemirsa, lalu Hendrian Irfani mengaku pihaknya belum menerima surat permohonan naturalisasi dua pemain diaspora dari pemerintah. Diketahui dua pemain diaspora itu akan bergabung untuk memperkuat timnas Indonesia di babak putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, pernyataan ini dilontarkan lalu sekaligus merespon pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi ada dua pemain naturalisasi tambahan untuk memperkuat timnas Indonesia. Kendati demikian, lalu mengatakan Komisi 10 DPR RI tak akan mempermasalahkan langkah pemerintah untuk melakukan naturalisasi pemain diaspora selagi dibutuhkan timnas Indonesia untuk memperkuat posisi yang masih kurang kuat. Oke. Kita lihat lagi ya komentar warganet di sini. Baik. Ini dari Rivaldi Samah. Namanya juga baru ingin, berarti belum dilakukan atau diproseskan, kecuali kalau PSSI sedang memproses dua pemain naturalisasi. Nah, baru dah tuh dijawab belum dapat suratnya katanya. Aduh, kita lihat lagi ya komentar warganet yang lain nih, Wiki. Ada ini dari @Chandra_Maulana 0013. Katanya yang terpenting itu chemistry waktu main bersama, bukan nama pemain terus. Irak, Arab, Jepang, Korea, pemain bermain bersama dari usia dini. Ini memang mungkin ya ini beranggapan kalau bonding itu jauh lebih penting ya ketimbang mendatangkan pemain baru atau naturalisasi. Betul. Selanjutnya. Karena kalau bicara mengenai konteksnya Indonesia untuk pemain naturalisasi ya baru didatangkan ketika kemudian ada sebuah event olahraga yang ditargetkan secara prestasi bisa meningkat signifikan begitu ya. Mau tidak mau ini kemudian chemistry-nya tidak dibangun dari kecil gitu ya. Baik, ada Yoga Tama WK, mending buat pembinaan usia dini, perbaikan liga buat level usia dan senior, walaupun nggak instan tapi efeknya bakal lama daripada habisin uang buat beli pemain terus. Kayaknya memang kalau ngomongin soal solusi untuk memperbaiki prestasi Indonesia dalam hal capaian di sepak bola ya, atau olahraga ya. Ya, betul sekali. Ada solusi instan dan juga ada solusi yang tidak instan, dan dua-duanya memang secara paralel harusnya dilakukan ya. Berbarengan ya. Ya, betul sekali. Baik, dan pemirsa, usaha jeda berikut kami akan hadir dengan informasi terkait dengan indeks harga saham gabungan ditutup rebound 1,7% pada perdagangan di hari Rabu, dengan sektor teknologi kembali menjadi pendorong utama. Ya, informasi dan pembahasannya akan dibawakan oleh rekan kami Wiki Adrian. Pemirsa, Market Bahas segera kembali.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup rebound signifikan di atas 7.400-an di perdagangan di hari Rabu. Dorongan besar kembali datang dari sektor teknologi dengan saham DCII menguat signifikan, sentuh arah usai kembali diperdagangkan. Indeks harga saham gabungan kembali tutup zona hijau setelah melemah di perdagangan hari sebelumnya. Mengutip data Bursa Efek Indonesia, IHSG tercatat melesat 124 poin atau melonjak 1,70% ke level 7.469,23 di perdagangan Rabu. Kenaikan IHSG topang semua indeks sektoral di BEI. Sektor yang paling tinggi antara lain sektor teknologi melesat 7,93%, sektor perindustrian menguat 2,91%, sektor properti dan real estate melaju 2,39%, sektor barang baku naik 2,05%, sektor energi terapresiasi 0,81%, sektor transportasi dan logistik menguat 0,79%, sektor barang konsumen primer naik 0,72%, dan keuangan melaju di 0,53%. Kenaikan signifikan IHSG masih ditopang penguatan saham konglomerasi. Saham DCI tutup menguat 19,19% dan sentuh arah di level Rp346.725 per saham dan menyumbang 62,24 indeks poin. Saham DCI rebound signifikan usai gembok suspensi dicabut oleh BI di perdagangan Rabu. Saham ASI tutup menguat 5,54% di level Rp4.950 per saham dan berkontribusi 11,53 indeks poin. Saham PANI tutup menguat signifikan 10,78% di Rp16.700 per saham, berkontribusi 6,74 indeks poin ke penguatan IHSG. Pergerakan IHSG di Rabu diwarnai sentimen Amerika Serikat memutuskan untuk menurunkan tarif bea masuk resiprokal atas barang Jepang dari 25% menjadi 15%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bea masuk turunkan mengingat Jepang telah berkomitmen untuk menanamkan modal senilai $550 miliar Amerika di Amerika, serta bersedia untuk merelaksasi ketentuan impor mobil dan beras Amerika. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Ya, dalam postingan terbaru di Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah mencapai kesepakatan dagang dengan Jepang. Dan berdasarkan pernyataan Trump, Jepang dikenakan tarif impor sebesar 15%, turun dari ancaman Trump sebelumnya untuk tarif masuk ke Amerika Serikat sebesar 25%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah mencapai kesepakatan dagang dengan Jepang. Trump mengumumkan hal tersebut dalam akun media sosial miliknya di Truth Social. Berdasarkan kesepakatan terbaru, Amerika akan melakukan tarif sebesar 15% atas barang-barang impor dari Jepang, turun dari ancaman tarif sebelumnya sebesar 25%. Pemangkasan tarif berlaku bagi semua komoditas Jepang termasuk otomotif, yang merupakan komoditas unggulan Jepang, yang mencakup 25% dari total ekspor ke Amerika Serikat. Trump menyebut Jepang akan menginvestasikan sekitar $550 miliar Amerika Serikat atas arahan Trump dan akan membuka ekonominya terhadap produk otomotif dan beras asal Amerika Serikat. Selain itu, Trump mengklaim kesepakatan ini akan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Sebagai catatan, perdagangan antar Jepang dengan Amerika Serikat menembus $230 miliar Amerika Serikat di sepanjang tahun 2024. Pada periode tersebut, Jepang mencatatkan surplus hingga $70 miliar Amerika Serikat atau sekitar 1.140 triliun rupiah. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, dari pergerakan bursa global, indeks saham Wall Street ditutup melesat pada perdagangan di hari Rabu dipicu oleh optimisme pasar atas pernyataan Presiden Donald Trump terkait dengan tercapainya kesepakatan dengan Jepang termasuk penetapan tarif resiprokal sebesar 15% atas ekspor Jepang ke Amerika Serikat. Trump juga menyebut bahwa pembicaraan lanjutan dengan pejabat Uni Eropa sedang berlangsung guna menyepakati kesepakatan serupa. Data selengkapnya pada hari Rabu, pemirsa, indeks S&P 500 menguat 0,78% ke level 6.358, mencetak rekor tertinggi sepanjang masa ke-12 sepanjang tahun ini. Indeks Nasdaq Composite naik 0,61% dan berakhir di level 21.020, mengukir rekor tertinggi dan menandai penutupan pertama di atas level psikologis 2.000. Kemudian indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melonjak 1,14% ke level 45.010. Angka ini hanya terpaut sekitar 4 poin dari rekor tertingginya.
Sementara itu dari bursa saham Eropa, pemirsa mendekati level tertinggi dalam 2 minggu yang dipimpin oleh saham otomotif karena investor mengantisipasi kemungkinan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Indeks DAX Jerman ditutup menguat 0,83% ke posisi 24.240, indeks FTSE 100 Inggris naik 0,42% ke level 9.061 dan indeks CAC Prancis melonjak 1,37% di level 7.850. Ya, untuk berbincang pagi hari ini, kita sudah terhubung bersama Mas Patrick Georgi, Research Analyst FAC Sekuritas Indonesia. Selamat pagi, Mas Patrick. Selamat pagi, Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Semoga kita sehat selalu ya, Mas Patrick ya. Baik, Amin. ya Mas Patrick bicara kemudian mengenai rally IHSG kemarin tembus level di atas 7.400-an dan kalau kita lihat salah satu sektor yang menguat paling signifikan yaitu adalah sektor teknologi yang menguat di atas 7% begitu ya. Apa yang menyebabkan hal ini selain kemudian DCI kembali dibuka ataupun masuk ke perdagangan sehingga ini memberikan dorongan terhadap IHSG dan juga dorongan terhadap sektor teknologi. Ada hal lain nggak yang kemudian menjadi hal yang dinilai favorable lah di sektor teknologi dari point of view investor? Oke, benar sekali ya, Mas. Memang kemarin pergerakan dari sektor teknologi memang sangat masif sekali dan menjadi salah satu penopang utama. Dan juga bahkan kalau kita lihat secara historical di bulan ini, yang di mana bulan Juli itu menjadi bulan yang selalu mencatatkan kenaikan ya selama 5 tahun terakhir. Kita lihat pergerakannya di bulan ini itu teknologi mencatatkan kinerja yang sangat positif sekali. Kita lihat itu pergerakan ini muncul setelah kita lihat rilis dari kebijakan suku bunga Bank Indonesia ya. Yang kalau kita lihat kebijakan suku Bank Indonesia yang dipangkas 20 basis point per tanggal 16 Juli kemarin langsung direspon sangat positif oleh sektor teknologi gitu ya. Kalau kita lihat per tanggal 16 sampai sekarang sektor teknologi sendiri sudah menguat hampir sekitaran 30%. Dengan saham DCI sebagai penopang dan juga saham Entek gitu ya sebagai market leadernya kedua saham ini gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi sentimen suku bunga yang lebih rendah secara teoritis maka sektor teknologi ini dari sisi pendanaannya akan jauh lebih mudah gitu ya untuk melakukan ekspansi dan semacamnya. Jadi kita lihat dari sisi sensitivitas sektor ini yang paling merespon sangat positif dari penurunan suku bunga itu. Oke, walaupun seharusnya memang sektor properti seharusnya merespon lebih positif ya, tapi kemudian pergerakannya normatif saja begitu. Ini memang menunjukkan daya beli masyarakat terkait dengan produk-produk properti memang sedang lesu atau seperti apa, Mas Patrick? Kalau kita coba bandingkan ya antara teknologi dan properti memang teknologi bisa kita bilang yang paling sensitif. Tapi untuk properti kita coba kita combine dengan daya beli, memang daya beli masyarakat kita juga saat ini dalam kondisi yang kurang begitu baik gitu ya. Walaupun secara teoretikal harusnya properti juga terdampak. Kalau kita lihat pergerakan sektoral juga bisa dibilang sektor properti ini yang cenderung lagging gitu ya. Dan berpotensi juga akan terjadi shifting ke sektor ini karena memang harga dari emiten-emiten teknologi dan sektoralnya sudah dibilang lebih overheating gitu ya. Jadi harus ada cooling down terlebih dahulu gitu, Mas. Oke, karena sudah menguat ataupun sudah overbought, begitu nanti kemudian akan dilepas terlebih dahulu dan sektor yang kemudian dituju ataupun mungkin sudah ditandai quote-unquote oleh pelaku pasar adalah sektor properti karena sebenarnya secara harga masih menarik begitu ya, masih kemudian murah begitu untuk sektor properti untuk beberapa sahamnya. Iya, betul sekali, Mas. Kalau kita lihat dari valuasi dan pergerakan harga, dari multiplier effect penurunan suku bunga sektor properti itu masih belum begitu terdampak gitu ya efeknya. Jadi masih ada potensi upside yang cukup tinggi gitu untuk sektor properti. Baik, jika kemudian kita secara sektoral tadi kita sudah bahas terjadi penguatan signifikan lah ya di sektor teknologi. Kalau kita bicara spesifik mengenai saham-sahamnya, artinya kan ini sudah mengalami penguatan begitu. Apakah memang ini adalah menjadi sebuah momen yang juga kita bisa jump in untuk bisa kemudian ride the wave gitu, excitement dari investor terhadap sektor teknologi atau masuknya nanti aja dulu karena menurut Anda terlalu mahal secara valuasi, Mas Patrick? Iya, kalau kita cermati memang sektor teknologi secara teoritik itu memang menarik gitu ya setelah penurunan suku bunga. Tapi perlu kita perhatikan juga bahwa dari sisi teknikal dan juga fundamentalnya
untuk dari technical harganya sudah terlampau sangat tinggi dan fundamental valuasinya juga sangat mahal sekali gitu. Jadi bisa kita pertimbangkan, kita cenderung wait and see terlebih dahulu sampai tadi saya bilang harganya cooling down, kembali sedikit mereda penguatannya dengan cara kita mungkin melirik sektor-sektor yang punya potensial upside yang sama juga gitu ya. Dengan kondisinya juga belum rally begitu signifikan akibat penurunan suku bunga. Baik, kita bicara spesifik mengenai saham DCI yang kemarin sudah kemudian bisa diperdagangkan kembali begitu. Setelah kemudian dibuka suspendnya di perdagangan terus menguat signifikan lagi begitu ya. Nah, untuk DCI sendiri secara valuasi sudah terlalu mahal ya? Iya Mas, kalau kita lihat secara valuasi memang saham DCI ini sudah terlampau mahal, dan kalau kita bicara katalisnya juga, selain dari penurunan suku bunga kemarin yang direspon positif juga oleh DCI, di mana kalau kita lihat pergerakan chartnya per tanggal 16 setelah memang diputuskan kita memangkas 25 basis point, sahamnya itu langsung rally gitu ya. Itu ada dari selain dari sentimen tersebut, kita ada lihat dari sentimen Fitch Rating juga yang kalau kita cermati rating terhadap DCI ini juga terlihat dinaikkan ke level stabil. Itu juga menjadi salah satu katalis penopang untuk sektor ataupun emiten DCI ini gitu. Baik, kalau kita bergeser ke beberapa isu global, Mas Petek, tentu saja masih terkait dengan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat ke beberapa mitra dagangnya. Fiksasi sudah kemudian dapat dilihat dengan Jepang 15%. Ada juga optimisme terkait dengan kesepakatan yang akan kemudian mulai diperbincangkan antara Amerika Serikat dengan pemimpin-pemimpin dari negara-negara Uni Eropa begitu. Yang most likely juga mungkin mereka sudah bisa menebak kemana arahnya begitu ya. Nah, ini juga nampaknya membuat saham-saham ataupun bursa-bursa global, salah satunya adalah Amerika Serikat, ini menyentuh rekor terbarunya begitu. Sejauh mana ini akhirnya juga akan memberikan dampak yang kurang lebih sama terhadap pergerakan IHSG sampai dengan akhir pekan nanti, Mas Patrick? Oke, kalau kita sedikit bahas, memang ini menjadi salah satu katalis yang cukup besar ya dari sisi globalnya. Karena memang selama ini yang menjadi salah satu penghalang untuk global kita adalah dari katalis uncertainty ya, perihal perang dagang ini atau tarif-tarif resiprokal ini gitu ya. Yang dimana hal tersebut membuat market itu lebih worry dan cenderung lebih defensif gitu untuk sementara waktu. Jadi dengan adanya deals dari beberapa negara mitra dagang strategis ya antara Amerika Serikat, itu tentu saja bisa jadi salah satu penekan untuk kekhawatiran pelaku pasar. Apalagi kalau kita lihat saat ini pelaku pasar di kawasan Asia dan juga global itu melihat focusingnya on numbers gitu, dengan penurunan dari 25% ke 15% terhadap Jepang, dan juga ada potensi deals antara European Union menjadi 15% juga. Itu jadi kita lihat harusnya itu berdampak positif gitu, karena mengurangi kekhawatiran pelaku pasar terhadap kekhawatiran dari sisi perang dagang ini sendiri gitu. Baik, jadi dari point of view pelaku usaha lebih baik ketahuan walaupun memang tarif impornya tinggi daripada tidak pasti begitu ya. Dan ini memberikan semacam kepastian terkait dengan strategi-strategi investasi ataupun mungkin berbagai macam hal-hal yang dilakukan oleh investor ataupun mungkin pelaku usaha agar mengakali apa yang bisa dilakukan menyikapi tarif impor ke Amerika Serikat. Baik, dan ada beberapa hal yang juga menarik untuk kita bahas di segmen dialog ini, Mas Patrick. Salah satunya adalah saham-saham yang Anda rekomendasikan pagi hari ini. Usai jeda berikut ini kita akan lanjutkan, Mas Patrick dan juga pemirsa. Tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Dan sebelum saya lanjutkan perbincangan dengan Mas Patrick, kita akan simak terlebih dahulu data dari pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Nampaknya bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini kompak dibuka menguat ya. Untuk Nikkei dibuka menguat 1,65% di level 41.850. Kemudian STI Singapura dibuka menguat 0,47% di level 4.251. Kemudian Kospi Korea dibuka menguat 0,74% di level 3.207. Dan ya, berikutnya kita akan simak saham-saham pilihan pagi hari ini yang direkomendasikan oleh Mas Patrick dari FIC Sekuritas. Pemirsa, yang pertama adalah PGEO
dengan support di 1550, resistance di 1730. Rekomendasi trading buy MDKA support di 2360, kemudian resistance di 2550. SMRA dengan support di 386 dan resistance di 414 juga direkomendasikan trading buy. Kemudian Astra International dengan support di 4.800 dan resistance di 5.050 dengan rekomendasi akumulatif buy. Baik, kita akan bahas saham-saham pilihan pagi hari ini, Mas Patrick. Dari Anda ada PGEO, seperti apa analisis lengkapnya? Oke, Mas Wiki, kalau kita lihat memang saham PGO ini based on technical terlebih dahulu, so far setelah memang beberapa terakhir dia ada sedikit koreksi ya, atau konsolidasi sedikit, secara garis besarnya masih dalam posisi uptrend kalau kita lihat. Dan juga kalau kita lihat dari indikator stokastiknya juga ada potensi mengalami golden cross gitu. Jadi kita lihat harusnya masih ada potensi melanjutkan penguatan gitu ya untuk jangka pendek ke menengahnya gitu ya untuk PGO ini sendiri. Di saat yang sama kalau kita bicara katalis juga, ada katalis di mana fokus dari PGO terhadap PLTP di Ulu Belu untuk yang berada di kawasan lokasi Lampung itu juga mampu untuk menopang ya sampai dengan tahun ini kinerja top line maupun bottom line dari PGO itu sendiri gitu. Jadi kalau kita bicara sentimennya juga udah oke, teknikal juga oke. Jadi kita menargetkan PGO ini ada di target price 1850 gitu. Jadi upside-nya juga masih cukup besar juga. Oke, 1850 untuk target price PGO tercapai dalam berapa lama, Mas Patrick? Kita bisa lihat sepekan sampai 2 pekan ke depan sih, Mas, kalau untuk PGO ini. Oke, baik, dari PGO kita bergeser ke MDKA, seperti apa? Oke, kalau kita bicara MDK, memang kita akan coba kaitkan ke harga komoditas dari emas itu sendiri ya. Memang kalau kita cermati beberapa hari terakhir kan harga emas sudah tergolong terkoreksi karena memang beberapa agreement negara-negara mitra strategis Amerika Serikat beberapa sudah deal gitu ya. Jadi itu menurunkan sedikit worry-nya ataupun uncertainty di pelaku pasar. Tapi kalau kita cermati, masih ada deals antara Amerika Serikat dan China yang dimana itu juga masih cenderung alot gitu. Jadi hal tersebutlah yang kita lihat berpotensi juga jika memang deals-nya cenderung akan lebih delay ataupun lebih lambat untuk mencapai kesepakatan karena masing-masing negara punya national interest-nya masing-masing, itu bisa membuat harga emas ini menjadi lebih mengalami kenaikan lagi gitu walaupun sifatnya short term. Hal inilah yang kita manfaatkan dari saham MDKA, di mana MDKA sendiri kalau kita lihat secara teknikal juga masih dalam fase uptrend juga, dan kita menargetkan MDKA itu di level 2.700-an gitu ya. Oke, apa yang membuat MDKA lebih menarik dari Antam, Mas Patrick? Kalau kita lihat sih memang lebih ke dari sisi teknikal dan juga potensial upside-nya aja sih, Mas. Sebenarnya kedua saham ini juga harusnya terdampak di saat nanti emas mengalami penguatan karena sensitivitas mereka terhadap harga emas juga cukup baik. Tapi memang kalau kita bicara secara teknikal, MDKA ini punya potensial upside yang jauh lebih besar sih untuk saat ini. Oke, potensial upside yang lebih besar dan juga secara harga lebih murah begitu ya? Oke. Baik, dari MDKA kita ke SMRA. Seperti apa analisis selengkapnya, Mas Patrick? Ya, mungkin sudah kita perbincangkan dari tadi ya, Mas. Kalau masalah SMRA dan properti kan memang katalis suku bunga yang lebih rendah, otomatis untuk orang untuk demand terhadap perumahan dan juga jangkauan mereka untuk kredit segala macamnya jauh lebih murah lah seperti itu. Jadi secara katalis kita lebih fokus ke arah tersebut gitu. Di saat yang sama dari sisi valuasi dan juga pergerakan teknikal masih cenderung lagging gitu ya untuk sektor-sektor properti. Jadi kita bisa manfaatkan untuk switching untuk sementara waktu dari sektor teknologi yang sudah cenderung kenaikannya sangat signifikan sekali gitu. Baik, ada target price untuk SMRA? Untuk SMRA kita menargetkan di level 430 ya untuk target price kita. Baik, 430 level support di 386 lumayan lah ya untuk bisa dimanfaatkan dalam strategi investasi trading. Dari 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, 3 saham direkomendasikan trading buy. Nampaknya itu menjadi salah satu strategi investasi yang kayaknya paling aman diterapkan oleh Anda ya, ataupun mungkin direkomendasikan oleh Anda kepada investor begitu. Apa pertimbangannya, Mas Patrick? Kalau kita cermati sih memang dari sisi potensial upside ya, Mas. Karena memang beberapa saham yang kita bisa pasang untuk long term, contohnya perbankan dan semacamnya, kita lihat masih belum ada sinyal untuk mengalami penguatan. Jadi kita coba manfaatkan untuk beberapa saham yang punya
sentimen pendorong gitu. Jadi katalis sentimen gitu yang menggerakkan harga sahamnya. Karena memang kalau kita bicara valuasi dan semacamnya, beberapa emiten-emiten big caps perbankan kita bisa soroti itu masih belum ada signal atau indikasi untuk mengalami penguatan, karena dari arus dana asing pun juga belum begitu maksimal ke beberapa saham ini gitu sih Mas. Baik, oke. Dari SMRA kita bergeser ke Astra International. Anda merekomendasikan akumulatif buy ya terkait dengan sektor otomotif. Ini kemudian menjadi menarik, Mas Patrick, kalau kita bicara apa namanya brand-brand yang didistribusikan ataupun mungkin diproduksi oleh Astra International sendiri adalah mostly brand-brand Jepang begitu ya. Tapi secara kinerja dari otomotif dari Jepang sendiri ini memang rada ter-challenge lah dengan adanya mobil-mobil listrik khususnya yang secara masif datang dari China. Nah, secara landscape begitu otomotif dari Jepang dan juga emiten-emiten yang terafiliasi dengan otomotif Jepang seperti apa? Seberapa menjanjikan sebetulnya? Oke, kalau kita bicara berarti penetrasi pasar dan pangsa pasar, memang benar seperti Mas Yuki bilang, kalau sudah mulai banyak mobil-mobil listrik dari China yang sudah ibaratnya penetrasi lah masuk ke Indonesia. Tapi kalau kita bicara pangsa pasar, saya rasa Astra sendiri masih punya pangsa pasar yang sangat kuat sekali gitu ya. Terlebih lagi juga bisnis wise, Astra ini kan punya diversifikasi bisnis yang sangat luas ya Mas. Jadi di saat kinerja otomotif di kuartal 1 kita kurang begitu perform, dia punya bisnis lain yang bisa menopang gitu, seperti CPO dan semacamnya gitu. Jadi secara bisnis wise juga Astra juga tetap dalam kondisi yang baik gitu. Di saat yang sama kalau kita bicara untuk jangka waktu dekat akan ada gias juga untuk sedikit menggairahkan gitu ya penjualan mobil yang sedikit lesu. Lalu kita bicara nilai tukar rupiah kita juga jauh lebih stabil gitu ya, mengingat memang pasar otomotif kita kan mayoritas masih mengandalkan import gitu ya. Jadi dengan rupiah kita yang jauh lebih stabil, biaya importnya bisa sedikit kita tekan. Dan juga kalau kita bicara valuasi dan juga foreign flow, Astra ini punya salah satu emiten blue chip yang bisa dibilang selama bulan ini itu asing cenderung melakukan pembelian sekitar 800 triliun miliaran lebih gitu ya untuk Astra International. Dan jika kita bicara valuasi juga masih lebih rendah dibanding rata-rata 3 tahunan gitu. Jadi itulah kenapa Astra kita lihat akumulasi buy dengan targetnya di level 5.500, agak panjang gitu ya untuk Astra. Baik, akumulatif buy untuk kemudian dikoleksi secara jangka panjang begitu ya, atau seperti apa? Iya betul Mas, lebih ke arah mid to long term. Baik, itu tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Patrick, diantaranya adalah ada PGO, kemudian juga MDK, SMRA, dan juga Astra International. Kita akan simak update pergerakan dari IHSG di pagi hari ini di pukul 9:07 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat dan juga kami pass datanya dari RTI, pemirsa. Ya, sejauh ini IHSG bergerak menguat ya, berhasil tembus level 7.500-an, tepatnya di 7.513,182 pasca kemarin bertahan ataupun berhasil tembus di level 7.400-an. Dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers ada BBRI, ada Astra International, BRPT, PTRO, kemudian juga ada BKSL, Top Losers, ada Wir Asia, TBK, ada Hill, SMDR, kemudian juga ada DKFT, ada KOKA, dan juga MDKA begitu ya. Pergerakan sektoral, sektor finance memimpin penguatan dengan penguatan 0,81%. Tidak kemudian kita lihat sektor teknologi, malah tadi sempat saya lihat sektor teknologi mengalami pelemahan ya, ataupun mungkin penguatannya cenderung lebih terbatas. Kita bahas sedikit lagi Mas Patrick, MDKA melemah sejauh ini bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk dengan harga yang lebih murah ya? Iya benar sekali Mas, seperti yang tadi kita bilang kan karena memang deals antara agreement sudah banyak yang berhasil gitu ya, itu kenapa sedikit menurunkan worriness-nya gitu. Tapi kalau kita bicara dengan China kan masih sampai dengan ada potensi sampai 12 Agustus gitu ya perpanjangan itu. Jadi ada potensi uncertainty di situ yang kita lihat sih Mas. Baik, nah kalau kita lihat sendiri dari pergerakan IHSG sejauh ini masih bergerak menguat, support dan juga resistance. Proyeksinya IHSG hari ini seperti apa, Mas Patrick? Kalau kita lihat sih level 7.500 sebenarnya sudah tertembus ya. Dan kalau kita lihat level 7.520 sampai dengan level 7.525 menjadi resisten yang harus ditembus selanjutnya.
Walaupun memang kalau kita bicara secara bulanan, harusnya indeks kita itu secara bulanan itu harusnya ditutup di zona positif gitu. Tapi memang tantangannya nanti ada di bulan Agustus karena memang beberapa data-data perihal kebijakan suku bunga Amerika Serikat akan mulai muncul dan itu akan memberikan sedikit sentimen-sentimen baru lagi gitu. Tapi kalau kita bicara outlook untuk IHSG sampai dengan akhir bulan atau minggu ini harusnya masih dalam kondisi yang berada di teritori hijau sih Mas. Baik, secara proyeksi akan terus melanjutkan penguatannya dan apa yang kemudian Anda sampaikan semoga dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya hari ini hingga juga akhir pekan nanti di hari Jumat begitu ya, dan juga lagi-lagi keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Patrick, terima kasih sudah kembali bergabung bersama kami di Market Buzz. Nanti kita berbincang lagi di lain waktu. Sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Baik, dan pemirsa, usai jeda berikut ini akan ada informasi menarik yang akan kembali saya hadirkan dan juga rekan Yasmin Natania hadirkan. Yasmin, informasi apa yang nanti akan disampaikan di segmen berikutnya? Iya, WKD Wijaya Karya Beton kantongi kontrak baru senilai 2,1 triliun rupiah hingga Juni 2025. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, PT Wijaya Karya Beton Tbk atau Weton mengantongi kontrak baru senilai 2,1 triliun rupiah hingga Juni 2025. Ya, infrastruktur menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 50,93%. PT Wijaya Karya Beton atau WTON mengantongi kontrak baru 2,1 triliun rupiah hingga Juni 2025. Infrastruktur menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 50,93%, diikuti industri 23,31%, kelistrikan 12,8%, serta sektor properti, energi, dan pertambangan. Pelanggan swasta mendominasi kontrak dengan porsi 57,72%, disusul BUMN lain 24,68%, induk usaha dan afiliasi 5,64%, serta kerjasama operasi atau KSO 11,96%. Meski mengantongi kontrak baru, laba bersih perusahaan anjlok 75,7% menjadi 4,38 biliar. Pendapatan turun 28,6% menjadi 1,56 triliun rupiah. Produk beton masih mendominasi pendapatan sementara aset dan kas turut menurun hingga akhir Juni 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, saham PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk atau DGNS masuk status Unusual Market Activity atau UMA oleh Bursa Efek Indonesia Rabu kemarin karena pergerakan harganya yang tak wajar. Ya, saham DGNS sudah meningkat 2,6% dalam sepekan dan 4,64% dalam sebulan terakhir. Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Bursa Efek Indonesia Yulianto Haji Sadono menyarankan investor perlu mengkaji kembali rencana aksi korporasi perusahaan, dan Corporate Secretary DGNS Stefanus Ivanli mengatakan saat ini pihaknya belum memiliki rencana aksi korporasi apapun. Stefanus menjelaskan pergerakan tersebut berada di luar kendali perusahaan sehingga ia tidak dapat menjelaskan penyebab volatilitas pergerakan harga tersebut. Pemirsa, PT PP Presisi Tbk atau PPRE mencatatkan kenaikan laba bersih di tengah penurunan pendapatan pada semester 1 tahun 2025. Ya, pendapatan bersih PPRE tercatat 1,6 triliun rupiah per semester 1 tahun 2025 dan angka ini turun 9,12% dari 1,81 triliun rupiah per semester 1 tahun 2024, dan PPRE mengantongi 43,07 miliar rupiah di pos pendapatan lainnya per akhir Juni 2025. Sebelumnya pos ini hanya terisi 11,72 miliar rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Selain dikurangi sejumlah beban, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk alias laba bersih PPRE menjadi 4,62 miliar rupiah per semester 1 tahun ini. PPRE memiliki kas dan setara kas akhir sebesar 61,64 miliar rupiah di akhir Juni 2025.
Pemirsa, PT Kalbe Farma Tbk terus berupaya memacu kontribusi pendapatan dari bisnis alat kesehatan. Upaya Kalbe mengejar pertumbuhan terbuka lebar lantaran kontribusi bisnis alat kesehatan baru sekitar 5% terhadap total bisnis distribusi dan juga logistik perseroan. Emiten sektor kesehatan PT Kalbe Farma Tbk terus berupaya memacu kontribusi pendapatan dari bisnis alat kesehatan. Dengan strategi pengembangan produksi dan peluang pertumbuhan bisnis alat kesehatan di dalam negeri, Kalbe ingin mengerek naik kontribusi dari segmen bisnis tersebut. Upaya Kalbe dalam mengejar pertumbuhan bisnis alat kesehatan terbuka lebar lantaran kontribusi bisnis Alkes baru sekitar 5% terhadap total bisnis distribusi dan logistik perseroan. Head of Corporate External Communications Kalbe Farma, Hari Nugroho mengungkapkan bahwa ekspansi perseroan di bisnis Alkes dilakukan melalui beberapa anak usaha. Salah satunya PT Forsta Kalmedik Global yang berfokus pada manufaktur produk alat kesehatan. Dalam mengembangkan bisnis ini, Kalbe menggandeng mitra strategis dengan perusahaan multinasional agar bisa mendapatkan transfer teknologi. Lebih lanjut dalam proses pengembangan produk, manajemen perseroan memastikan untuk memprioritaskan kepatuhan terhadap persyaratan sertifikasi Good Manufacturing Practices lokal yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Market Bahas akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan logo dan tema Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, dengan tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, kemerdekaan harus diwujudkan dalam bentuk nyata, bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, desain logo HUT RI tahun 2025 yang menggambarkan angka 80 ini berbentuk sambungan garis yang berkesinambungan antara satu dengan yang lain sebagai simbol keberlanjutan dan juga kebersamaan yang tak putus. Presiden menekankan salah satu bentuk nyata dalam kemerdekaan yakni memastikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, dengan tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, peringatan HUT kemerdekaan yang ke-80 tahun ini harus pula mengubarkan semangat membangun negara yang adil dan makmur. Presiden juga secara tegas mengatakan arah perjuangan dan juga visi besar bangsa adalah pentingnya kesejahteraan rakyat sebagai pilar utama menuju Indonesia yang maju. Kita ingin menjadi negara yang makmur. Kita tidak ingin menjadi negara yang miskin. Kita tidak ingin memiliki saudara kita yang kelaparan. Karena itu kita tidak hanya ingin berdaulat, tapi rakyat kita harus sejahtera. Dengan demikian, baru kita percaya dan yakin kita bisa mencapai Indonesia yang maju. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Saudara-saudara, tema ini harus menjadi suatu patokan. Jangan hanya sekedar menjadi suatu slogan atau mantra. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengumumkan 8 poin kerangka kerjasama perjanjian dagang antara Amerika Serikat dengan Indonesia terkait tarif resiprokal. Ya, poin pentingnya pemirsa, perjanjian dagang membuka terobosan besar bagi manufaktur, agrikultur, dan juga sektor digital kedua negara. Kesepakatan tarif resiprokal 19% untuk barang ekspor asal Indonesia resmi disepakati Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan penting Presiden Trump mengumumkan terdapat 8 poin kerangka kerjasama perjanjian dagang antara Amerika Serikat dengan Indonesia. 8 poin kesepakatan Trump dengan Indonesia terkait tarif dagang antara lain pertama pemberlakuan tarif 19%, kedua produk Amerika bebas syarat tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN, ketiga pelonggaran aturan impor produk pertanian Amerika Serikat, keempat aturan cegah negara ketiga, kelima data pribadi bisa dikirim ke Amerika,
Karena melarang tenaga kerja asing masuk secara paksa, ke-7 Indonesia hapus pembatasan ekspor mineral, dan yang ke-8 Indonesia tambah impor dari Amerika. Dalam pernyataan resminya, Amerika Serikat menerbitkan poin kesepakatan yang harus dipatuhi Indonesia. Di antaranya semua barang ekspor Indonesia yang masuk ke Amerika dikenakan tarif 19%. Sedangkan semua barang ekspor Amerika yang masuk ke Indonesia tidak terkena tarif alias 0%. Indonesia juga akan melonggarkan aturan syarat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Amerika juga meminta Indonesia menghapus pembatasan atau syarat lisensi untuk produk manufaktur Amerika Serikat dan suku cadangnya. Selain itu, Presiden Amerika mengungkapkan data pribadi bisa dikirim ke Amerika, di mana Indonesia akan menyediakan kapasitas terhadap kemampuan memindahkan data personal ke Amerika. Indonesia dan Amerika Serikat akan merampungkan komitmen perdagangan, layanan, dan investasi. Termasuk Presiden Trump memastikan Amerika akan menyediakan akses pasar bagi warganya. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan dengan kesepakatan tarif dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia yang resmi diumumkan Presiden Donald Trump, Indonesia memiliki peluang peningkatan ekspor produk unggulan ke pasar Amerika. Menko Erlangga menegaskan pemerintah menerima pengumuman resmi dari Presiden Donald Trump terkait dengan penurunan bea masuk atas produk Indonesia ke Amerika Serikat. Erlangga menyebutkan sejumlah komoditas seperti gandum sudah mendapatkan tarif impor 0%. Sementara untuk komoditas yang masih dikenakan tarif 19%, pemerintah terus mendorong produk unggulan seperti tekstil, furnitur, sepatu, aparel, hingga produk elektronik dan peralatan rumah tangga. Dan saat ini pemerintah tengah menanti perjanjian atau agreement deal dari framework kesepakatan dagang dari Gedung Putih Amerika Serikat, termasuk proses finalisasi teknis implementasi kesepakatan. Nanti kita masih ada teknis, kan harus ada perjanjian antar agreement mengenai framework, sesudah itu ada implementing. Targetnya termasuk yang produk agrikultur juga, Pak? Semuanya seperti Erlangga Joyce akan keluar untuk White House. Ya. Dan sebelum kita akhiri Market Buzz, kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari ISG di pukul 9:25 waktu Indonesia bagian Barat. ISG sejauh ini bergerak menguat dengan penguatan 1,01% di level 7.549,158. Kemudian top gainers ada BMRI, BBRI, BBCA, MERI, BRPT, dan 5 top losers ada Wir Asia, Dewa Hill, kemudian juga ada IMAS dan juga PSAB. Pergerakan dari sektoral, sektor finance ataupun keuangan memimpin penguatan dengan penguatan sejauh ini 2,95%. Kemudian sektor kesehatan mengalami pelemahan paling signifikan 0,77%, disusul sektor teknologi yang kemarin menguat paling signifikan, tapi justru di perdagangan hari ini sektor teknologi malah melemah ya, masuk ke dalam sektor yang memimpin pelemahan. Ya, pemirsa, dengan demikian baik, sudah 60 menit sudah ya kami menemani Anda dalam Market Buzz hari ini. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Ya, tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, The Trustworthy and Comprehensive Investment Reference, dan jangan lupa untuk menyaksikan program First Station Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Esmetania, pemirsa, sampai jumpa dan terima kasih.